Banyak, semuanya mukanya luka lebam semua. Dulu proses dulu itu saya mencari informasi itu minim, saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa? Jawa Barat membuka nomor hotline untuk penanganan kasus Vina di Cirebon. Mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan. Saudara, demi menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu, Polda Jawa Barat membuka layanan hotline bagi masyarakat. Polda Jabar membuka layanan hotline untuk penanganan kasus Vina dan Eki. Masyarakat yang memiliki informasi tambahan bisa menghubungi nomor layanan 0822 1112 4007. Nantinya seluruh informasi dari masyarakat akan didalami dan diverifikasi oleh pihak kepolisian, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Polda Jabar juga membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, dan Ditreskrimum dan melibatkan Kompolnas serta Komnas HAM untuk mengawasi proses penyidikan. Maju sedikit aja Pak. Maju aja Pak. Nah, Persiapannya. Kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007. Mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan. Berkenan menginformasikan kepada kami untuk melengkapi informasi yang ada. Kemarin, polisi memeriksa sutradara Anggi Umbara dan produser Diraj Kalwani dari film Vina sebelum 7 hari. Dalam pemeriksaan, Anggi membantah sejumlah informasi hoax yang beredar di masyarakat. Salah satunya terkait dugaan CCTV yang merekam pembunuhan Vina. Anggi menyebut video yang beredar adalah proses syuting film. saksi biasa. CCTV itu kan ternyata bukan CCTV gitu, ternyata emang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV jadi hoax lah gitu, disebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, oh ini juga lagi syuting gitu, dikasih. Ya mereka mempertanyakan itu dan ya semoga membantu lah. Berarti CCTV yang rekaman CCTV itu hoax ya? Yang dikasih lihat tadi ke saya sih ya hoax ya, karena itu dari hasil syuting kita. Karena kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan, terus ada lampu gitu kan, nih pastilah hasil syutingnya. Kamis malam, sejumlah anggota dari Divisi Propam Mabes didampingi Polda Jawa Barat mendatangi Polres Cirebon Kota. Sejumlah kendaraan mobil dinas polisi dengan plat B dan D terlihat di halaman Mapolres Cirebon Kota. Humas Polres Cirebon Kota membenarkan ada Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat yang datang di Mapolres Cirebon Kota. Kedatangan diduga untuk melakukan pemeriksaan kasus kematian Vina dan Eki. Karena pejabat semua di dalamnya itu. Iya. Kalau tadi malam infonya ada pemeriksaan, betul Pak Mas? Nah iya, saya juga nggak monitor. Artinya nggak pernah ada tembusan. Langsung ranahnya tingkat Mabes sih. Tingkat Mabes iya. Polda sama Mabes Polri ya? Iya. Terus mungkin nanti kalau saya juga nggak ingatnya nggak diikutkan dalam kegiatan itu.
Lebih lengkap kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, selamat sore. Polda Jabar membuka hotline laporan warga untuk pengusutan kasus Vina setelah banyak kasus baru yang muncul. Bagaimana respon warga sejauh ini, Masni? Iya, memang dari Polda Jawa Barat ini membuka hotline dan juga membentuk tim asistensi dari Polda untuk mengungkap dan juga memperjelas dari kasus Vina dan juga Eki. Di mana dari tim asistensi ini berasal dari Polda, Itwasda dan juga Propam serta di Treskrimum Polda Jawa Barat yang selaku untuk menjadi pengawas penyidik seperti itu. Selain itu pun dari pihak eksternal ini juga ada Kompolnas dan juga Komnas HAM. Memang untuk dari hotline yang dibuka oleh Polda Jawa Barat untuk memberikan langkah dari masyarakat, memberikan jalan kepada masyarakat jika mendapatkan atau punya informasi terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini, bisa langsung menghubungi hotline yang disebutkan oleh Polda Jawa Barat dan juga diingatkan untuk kepada masyarakat agar informasi yang diberikan ini juga dapat dipertanggungjawabkan nantinya dan akan dianalisis oleh pihak kepolisian dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum seperti itu. Memang kalau misalnya kita lihat dari hotline yang disebutkan dari Polda Jawa Barat, memang kita berharapnya dari masyarakat ini dapat memberikan informasi-informasi jika ada kecurigaan atau memang sebelumnya belum bersaksi atau mungkin mengetahui dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu, diharapkan nantinya dapat memperterang dan juga memperlancar dari kembali dari penanganan kasus Vina dan juga Eki. Namun dapat diingatkan kembali bahwa untuk dari informasi-informasi yang disampaikan kepada pihak kepolisian ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan juga nantinya akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Cindy. Baik, Mas ini kan kemarin juga ada Propam Mabes Polri dan juga dari Polda Jabar datang ke Mapolres Cirebon Kota. Apa betul untuk memeriksa penyidik di sana? Kalau pantauan kami memang ada dari kendaraan yang kami pantau itu sejak siang sudah ada di Polres Cirebon Kota ini dan juga kami pantau sejak pukul 9 malam hingga sekitar pukul 12 malam itu ada beberapa dari mobil yang berplat Jakarta dan juga Bandung ini keluar satu persatu dari Polres Cirebon Kota. Namun kami belum bisa memberikan informasi pasti karena dari pihak Polres Cirebon Kota maupun dari Polda ini masih belum memberikan keterangan secara resmi apakah memang ada pemeriksaan dan juga ada maksud kami memang ada pemeriksaan di Polres Cirebon Kota ini terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Namun dari Humas Polres Cirebon Kota memang menyebutkan bahwa memang ada dari pihak Mabes Polri, yaitu dari Propam Mabes Polri dan juga dari pihak Polda Jawa Barat yang datang kemarin di Polres Cirebon Kota. Memang kalau kita lihat bagaimana dengan kedatangan dan juga yang disebutkan bahwa sebelumnya beredar informasi di kalangan awak media memang dari Propam Mabes Polri ini datang ke Polres Cirebon Kota terkait dengan pemeriksaan dan juga dari kuasa hukum baik itu dari kuasa hukum tersangka dan juga kuasa hukum lainnya menyebutkan bahwa memang akan ada penyelidikan yang profesional di mana penyelidikan ini tidak hanya maksud kami penyelidikannya juga pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap saksi-saksi yang ada yang bermunculan dan juga baik itu dari keluarga korban maupun tersangka seperti itu, namun juga akan ada pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Di mana pemeriksaan ini atas dasar profesionalisme dan juga memastikan apakah ada atau tidaknya dugaan disprosedural penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Dan kalau kita lihat pun, kalau misalnya untuk pemeriksaan saksi-saksi, memang beberapa waktu belakangan ini saksi-saksi mulai bermunculan yang dimana ada beberapa saksi yang disebutkan bahwa dirinya sudah pernah di BAP pada tahun 2016, juga sudah bersaksi pada tahun 2016, ada juga yang masih baru bersaksi seperti itu. Di mana salah satunya yaitu adalah Suroto yang menyebutkan bahwa dirinya ini sudah pernah bersaksi pada tahun 2016 dan juga sudah pernah di BAP, yang dimana Suroto ini merupakan satpam yang pertama kali melihat Vina dan juga Eki ini tergeletak di Jalan Talun. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi lebih resminya dari Polres Cirebon Kota ataupun dari Polda Jawa Barat apakah
memang dilaksanakannya pemeriksaan terhadap penyidik-penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu, dan kita masih menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian, Cindy. Baik, polisi membuka hotline untuk pengungkapan kasus Vina dan Eki. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati dari Cirebon, Jawa Barat. Dan